Di luar rumah ramah, baik, kelihatan sabar. Tapi di dalam rumah meledak, maki-maki, nggak sabar. Kok bisa gini ya? Kenapa di dalam rumah marah, di luar rumah ramah? Ada apa dengan orang-orang seperti ini? Ini 3 alasannya dan simak dulu bumper ini. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Dr. Jimmy Ardian, spesialis kedokteran jiwa, saya traumaterapis dari Wellspring Indonesia. Hari ini saya mau ngobrolin tentang kenapa ada orang-orang yang di luar tuh ramah, baik, tenang, sabar, kalem, idaman pokoknya lah ya. Tapi di dalam rumah sebaliknya, kayak monster marah-marah, gampang kecetus, meledak, banting barang, dan lain sebagainya. Aneh kan ya? Maksudnya kalau kita cerita ke orang, mungkin orang lain akan berpikir, Wah, kamu beruntung banget punya orang tua atau punya pasangan kayak dia. begitu dalam rumah, lah begini. Dan kejadian seperti ini nggak satu atau dua kali saya alami. Cukup banyak yang saya amati mengeluhkan hal serupa. Ya, nggak berarti semua orang baik di dalam rumah meledak. Enggak, ya sebagian besarnya tetap baik-baik saja. Tapi kok ada ya yang kayak gini. Di video ini saya nggak mau bahas soal NPD, jadi jangan... kalau buat yang mau nyari penjelasan NPD, ini penjelasannya karena dia manipulatif, nggak, jangan kesini. Psikiater lain atau psikolog lain banyak yang bahas, jangan. Di video ini saya akan bahas dari point of view yang berbeda. Saya agak kurang fluent, lancar. Teman-teman boleh bilang, boleh anggap saya nggak ahli NPD lah. Itu lebih gampang. Daripada saya ngomongin sesuatu yang saya nggak jejek gitu. Jejek apa bahasa Indonesianya? Bodoh amat. Gitu pokoknya. Oke, ini 3 alasannya. Pertama, ketika kita bisa baik keluar tapi kasar di dalam, ada kemungkinan alasan pertamanya adalah seseorang take for granted. Kebaikan yang diterima itu dianggap kewajiban aja. Maksudnya memang keluarga harus bertindak baik, hormat sama saya. Keluarga harus sopan sama saya. Keluarga harus nah. Jadi kebaikan dari keluarga itu nggak dianggap kebaikan. Tapi ya udah gitu, emang harusnya begitu. Agak bahaya punya mindset seperti ini. Karena kalau di luar rasanya orang nggak harus baik, di dalam rumah orang harus baik, maka kebaikan orang di luar akan dinilai lebih ketimbang kebaikan orang di dalam rumah. Artinya, orang di luar akan rasanya lebih, orang di luar hormati aku kok di rumah enggak. Padahal bukan di rumah enggak ngehormatin. Tapi karena mindset orangnya adalah di rumah saya harus dihormati, maka penghormatan tadi rasanya B aja gitu, nggak muncul. Problemnya adalah ini kemudian akan berputar nih, circling. Orang-orang dalam rumah menghormati, terus dia nganggep biasa aja. Orang-orang luar menghormati, dia nganggep dihormati. Orang rumah makin males ngehormatin. Buat apa gua ngehormatin? Capek-capek kayak gini, orangnya malah ngaco, nggak appreciate gitu. Take for granted adalah salah satu pencuri kebahagiaan terbesar dalam relasi. Yang awalnya adalah kebaikan, dianggap kewajiban, dianggap biasa aja. Itu kebahagiaan relasi dijamin hilang. So buat rekan-rekan yang ngerasa kok aku gampang meledak, coba dipikirkan. Apa kebaikan-kebaikan pasanganmu yang kamu anggap itu emang udah wajib? Ya emang udah harusnya dia begitu, ya emang apa namanya? Kalau bahasa sekarang tuh bare minimum, nah itu namanya. Itu emang bare minimumnya kayak gitu. Ya boleh kamu punya bare minimum, tapi perhatikan deh kalau nadanya cuma nyinyir, nadanya nggak apresiatif. Ini ini adalah pembunuh kebahagiaan terbesar dalam relasi. Dan ini kalau dua belah pihak nggak ngejalanin, wah kelar. Yang di sana punya kamu harusnya, yang sini punya kamu harusnya. Wah, ribut. Boleh punya standar, boleh banget. Tapi hati-hati kalau kita take for granted, maka kita bisa baik keluar, kasar ke dalam. Alasan kedua, kenapa seseorang bisa baik keluar, kasar ke dalam adalah kita menganggap emosi itu sesuatu yang ketahan gitu. Kayak tutup botol ditutup, tekanan di dalamnya banyak, jadi harus dilepaskan sesekali. Ya kalau bukan di dalam rumah, dengan siapa aku harus mengeluarkan ini gitu rasanya. Sebentar, logikanya berarti harusnya dibalik. Kalau kamu bisa memilih untuk nggak mengeluarkan di luar, berarti seharusnya kamu bisa memilih untuk nggak mengeluarkan di dalam rumah. Artinya, kalau di luar kamu bisa sabar, harusnya di dalam rumah kamu bisa sabar. Bukan berarti di luar rumah udah nahan-nahan, di dalam rumah bongkar-bongkar. Kasihan yang dalam rumah dong, nggak boleh kayak gitu. Berarti kita harus nahan perasaan? Ya nggak gitu juga. Perasaan tuh bukan botol bertekanan tinggi yang begitu dibuka, lega, lepas gitu. Enggak. Coba perhatiin deh. Mau itu dibuka terus, mau itu dilepasin terus, nggak hilang-hilang kok itu perasaannya. Tetap ada aja.
Perasaan itu bukan botol bertekanan tinggi dilepas rasanya lega, enggak. Perasaan itu adalah konstruksi yang kita bangun berdasarkan banyak hal, termasuk konsep yang kita miliki. Nah, ini bahaya nih konsep yang kita miliki, termasuk konsep emosi adalah benda bertekanan yang harus dilepaskan. Bahaya nih konsep ini nih, karena kita harus melepaskan terus dalam bentuk entah apa, banting barang apa. Enggak gitu. Enggak dilepaskan. Dia bukan benda bertekanan. Konsep-konsep misalnya gender tertentu ada di inferior, atau konsep-konsep perempuan harusnya, laki-laki harusnya, konsep-konsep kayak gini tuh sering membuat kita berkelahi untuk yang nggak perlu. Termasuk konsep-konsep yang kesannya baik. Kalau seseorang sayang sama ibunya atau bapaknya, dia pasti sayang sama pasangannya. Belum tentu. Kalau seseorang kelihatan religius, pasti, atau agamanya baik, pasti orangnya baik. Iya, ya ini ini kita yang males mikir, ini kita males nganalisis terus pakai quotes atau gimana nih? Janganlah males nganalisis lah. Ya boleh orang berreligi baik atau baik sama orang tua, ya bagus malah. Tapi kalau kita mau cari pasangan, ya analisislah dengan baik. Jangan cuman ngambil satu dua hal, dicomot terus digeneralisir. Jangan gitulah. Belajar untuk kita menganalisis, tidak selalu percaya 100% sama quotes. Quotes itu overgeneralisirnya parah. Masa satu realita kehidupan dijadiin satu kalimat, itu kan jelas banyak yang miss, nggak mungkin. Kembali. Emosi itu bukan benda bertekanan. Dia adalah konstruksi yang kita bangun. Tadi kita lagi bahas konsep, termasuk sensasi di badan, introseptif, termasuk memori masa lalu yang kita punya, yang punya kaitan-kaitan serupa. Misalnya kondisi di rumah, kekerasan di rumah misalnya, atau pengabaian di rumah, dan lain sebagainya. Sehingga pengalaman itu menjadikan emosi kita ada di saat ini. Itu bukan sesuatu yang akan dilepaskan di rumah. Kalau itu kaitannya sama trauma, bukan rumahmu yang harus jadi tempat pelampiasan, tapi ini adalah respon tanggung jawabmu untuk menyembuhkan luka tadi. Jangan jadikan keluargamu samsak emosional. Keluargamu harusnya mendapat cintamu, bukan malah kekerasan. Kalau kamu gampang melakukan kekerasan, gampang terpicu, ada baiknya deh temui trauma terapis, temui psikolog, psikiater yang mendalami soal trauma, karena tampaknya ada yang bermasalah sehingga gampang banget terpicu. Entah masalah konsep, entah masalah proses berpikir, atau masalah memori traumatik yang harus dituntaskan, bukan diledakkan. Nah, alasan ketiga ini yang terakhir, yang mungkin kamu nggak ngeh, kenapa seseorang bisa baik di luar, keras di dalam. Alasannya adalah kita pikir sisi asli kita adalah sisi yang tidak nyaman dan yang menahan emosi dan yang menahan diri, yang nggak marah-marah. Itu cuma topeng. Kenapa alasan ini bermasalah? Karena kita menganggap sisi asli kita tuh yang buruk. Yang sabar itu sisi palsu. Padahal yang sabar mah asli. Kalau Anda bisa letakkan sisi sabar di luar, Anda bisa letakkan sisi sabar dalam rumah. Itu diri Anda yang asli juga. Diri Anda yang marah, yang gak nyaman, yang meledak, yang mudah tersinggung, yang mudah merasa direndahkan, yang mudah merasa tidak diapresiasi. Itu pun diri yang asli. Bukan yang satu asli, satu palsu. Enggak, dua-duanya asli. Tapi tidak semua butuh ditolong. Yang ditolong adalah yang sakit. Problemnya, kita nggak nolong yang sakit. Kita cuma sibuk menggunakan sisi lain di luar, mengabaikan sisi sakit, dan kemudian sisi sakitnya kita tumpahkan di dalam rumah. Nggak nolong begitu. Sisi sakit yang kita rasakan, poinnya adalah disembuhkan. Pergi ke terapis, pergi meditasi, pergi ke psikolog psikiater, pergi konseling, pergi terapi keluarga. Usahakan untuk sembuh, bukan sekedar ditahan. Aku ngerti kok, aku paham. Lah kalau mengerti kenapa diulangin? Kalau paham kenapa masih gampang marah? Nggak paham itu namanya. Orang tuh sering ngerasa tahu padahal sebenarnya nggak tahu. Kita tuh sering kali nggak tahu apa yang kita nggak tahu. Ngerti maksudnya ya? Kita nggak tahu apa yang kita nggak tahu. Jadi kita cuma mikir tentang yang kita tahu. Misal, aku pikir aku udah memaafkan, berarti udah selesai. Jangan-jangan ada hal lain yang kita nggak tahu selain memaafkan. Jangan-jangan ada cara lain untuk pulih yang kita nggak punya ide tentang itu. Karena kita nggak tahu. Dan karena kita nggak tahu, nggak kita lakuin. Dan karena kita nggak lakuin, ya nggak sembuh-sembuh. Ngerti maksudnya ya? So, poinnya di sini adalah jangan berasumsi yang sakit itu asli, yang baik itu palsu. Yang baik asli, yang sakit juga asli. Cuman yang baik kenapa ditampilin di luar doang, di rumah nggak ditampilin. Yang di dalam rumah kenapa yang sakit ditampilin, di luar enggak gitu. Ngerti maksudnya ya? Walaupun poin utamanya tetap yang sakit disembuhkan. Bukan disembunyikan, bukan dirasa-rasa aja terus diledakkan, bukan. Dan seringkali waktu nggak nyembuhin ini. Tapi apa yang kita lakukan di dalam waktu itu yang menyembuhkan sang luka. Nah, gitu kira-kira. Semoga video ini bermanfaat. Teman-teman yang mau belajar tentang cara pulih dari trauma lebih banyak, boleh klik di link membership. Di situ ada banyak pembahasan soal trauma dan cara pulihnya.
Mungkin buat teman-teman yang suka baca buku juga boleh beli buku Pulih dari Trauma, ada di deskripsi atau apa itu, pokoknya ada di yang link-link klik-klik gitu. Saya mau masukin buku di situ, lumayan siapa tahu ada tambah-tambahan gitu ya buat bayar editor. Demikian dari saya hari ini, thank you buat yang udah join, sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye.